warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat saya kepada Pak Ilham selaku dosen pendidikan agama, dan saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa patah kata tentang Ammar bin Yasir. Keistimewaan Ammar bin Yasir ada 10 poin. Poin 1, keluarga Yasir dijanjikan masuk surga. Jadi yang masuk surga bukan hanya Ammar bin Yasir, tapi ayah dan ibunya dijanjikan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda kepada keluarga Yasir yang melalui penyiksaan yang berikut dahsyat karena keimanan mereka, bersabda, "Wahai keluarga Yasir, tempat yang sudah dijanjikan untuk kalian adalah surga." Poin 2, Ammar bin Yasir dan keluarganya termaksud dalam golongan as-sabiqunal awalun, atau yang pertama kali masuk surga. Poin 3, tetap teguh dalam keimanan meski beliau sekeluarga mengalami siksaan yang begitu berat. Bahkan ibunya meninggal dalam penyiksaan orang kafir atau Quraisy. Karena keimanan mereka, bahkan Rasulullah SAW tidak lupa mengunjungi tempat-tempat yang diketahui sebagai ladang penyiksaan keluarga Yasir. Poin 4, ditolong oleh Rasulullah tak kala disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ammar bin Maimum mengatakan, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Rasulullah SAW lewat di tempat tersebut, memegang kepala Ammar dan bersabda, "Wahai api, mendinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ammar, sebagaimana kamu dahulu menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim." Bahkan di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW pernah mengusap air mata Ammar bin Yasir karena siksaan yang begitu dahsyat, dan berusaha menghibur Ammar bin Yasir. Poin kelima, memiliki keimanan yang begitu kuat. Rasulullah SAW bersabda, Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Poin 6, sahabat yang sering mendapatkan pembelaan Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang berselisih dengan Ammar bin Yasir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, ia akan dimusuhi Allah. Siapa membenci Ammar, dia akan membenci Allah." Dikisahkan pula ada yang salah paham dan marah dengan sikap Ammar yang bersyair dengan suara keras untuk poin 8, turut serta dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan lain-lain, dan juga peperangan-peperangan lain. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pun beliau turut bergabung. Poin 9, dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai gubernur Kufah. Poin 10, tetap sederhana meski
telah menjadi seorang gubernur. Dikatakan oleh Ibnu Abi Hubzail, saya melihat Ammar bin Yasir kala menjadi gubernur Kufah memberi sayuran di pasar, lalu mengingatkan dengan tali dan memikul di atas punggung, kemudian membawanya pulang. Penyiksaan yang dialami Ammar begitu berat hingga suatu hari dia hampir tidak sanggup lagi dan akhirnya mengucap kata-kata kekufuran untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan hati yang hancur, dia kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW dan menangis, mengucapkan rasa bersalahnya. Nabi yang penuh kasih bertanya kepada tentang hatinya, dan Ammar dengan tegas menjawab bahwa hati tetap teguh dalam keimanan. Maka Nabi berkata bahwa jika mereka kembali menyiksanya, dia boleh mengulanginya selama hatinya tetap penuh iman. Pengalaman ini membawa Ammar pada pahaman mendalam tentang kesabaran. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dalam menghadapi penderitaan, tetapi juga tentang menjaga iman dan keyakinan di tengah cobaan. Ammar terus bertahan dalam keimanannya, bahkan ketika dia dan keluarganya harus menghadapi lebih banyak penderitaan. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, Ammar ikut serta dalam perjalanan tersebut. Di sana dia menjadi salah satu pejuang yang saling setia dan berani dalam membela Islam. Ammar berpartisipasi dalam banyak pertempuran penting, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam setiap pertempuran, dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan keteguhan hati yang menginspirasi sahabat lainnya. Kesabaran Ammar tidak hanya diuji dalam medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia selalu siap membantu orang lain meskipun dirinya sendiri sering berada dalam kesulitan. Sifat kesabarannya yang tulus menyebutnya sangat dihormati oleh sahabat lainnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga." Kehidupan Ammar adalah contoh nyata dari bagaimana kesabaran dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu sampai penderitaan terakhir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap detik dari penderitaan itu dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah tentang bertahan dengan integritas dan tidak pernah kehilangan harapan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ammar bin Yasir adalah bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari keluhan atau amarah, tetapi juga tentang menjaga iman dan keyakinan dalam menghadapi ujian. Kesabaran menuntut kita untuk tetap tegar, berusaha, dan berjuang meskipun situasi terasa sulit. Melalui kisah Ammar, kita belajar bahwa dengan kesabaran dan keteguhan iman, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kisah Ammar bin Yasir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.